Kami adalah Bitcoin Goceng. Kami merupakan orang-orang biasa yang mengawali konten YouTube dengan membuat YouTube, mengajak orang untuk Berinvestasi. berinvestasi dengan nominal Rp5.000. makanya namanya goceng ya. Yap. Yaitu di Bitcoin. Kita bisa memulai membeli Bitcoin dengan nominal Rp5.000. ya, Rupiah. nominalnya sangat kecil. Tetapi prinsip kami adalah janganlah untuk Menunda-nunda untuk menabung. Iya. Setidaknya dimulai dengan uang yang kecil atau hal-hal yang kecil. ya, Karena jika kita setia hal-hal yang kecil, pasti akan dapatkan hal-hal yang besar. jika kita setia hal kecil pasti bisa hal besar. Garis bawahi ya. Yap. Karena banyak orang hal kecil skip, bahkan tidak bisa hal kecil. Begitu. Tidak bisanya bukan karena tidak mampu, tapi menyepelekan. Contoh uang 5.000. Siapa sih yang tidak punya uang 5.000 untuk berinvestasi, tetapi menyepelekan? Wah, Iya. nanti inilah nanti itu pasti tidak pernah terjadi. Dan orang-orang yang bicara itu, saya bisa pastikan 2-3 tahun ketemu lagi di channel ini tidak jadi apa-apa. Nah, di celah-celah kita buat itu, kita membentuk yang namanya private community. Private community itu datang bukan karena kami butuh jualan kelas atau apa, tapi saking banyaknya orang bertanya, Bang, bahas ini, bahas itu, bahas ini, bahas itu. Okay. Dari awal kita membuat konten-konten, secara tiba-tiba ada orang yang bertanya yang seperti tadi. Dari awal juga kita buat konten, tidak ada, boleh diperiksa konten kita yang kita bilang-bilang, ayo dong share video kita, tidak pernah. Ya, kita tidak pernah menyuruh share. Artinya kita hanya suruh siapa yang mau mendapatkan sesuatu, silakan ditonton. Iya. Ya kan? Untuk share tidak usah, berapa aja. Nah, dari sekian banyak yang menonton, tiba-tiba ada yang pingin untuk bikin A, bikin B. Saya pikir capek saya ngobrol satu persatu. Karena trading bukan pekerjaan utama saya. Oke, bukan pekerjaan utama saya. Trading adalah tempat saya melipat gandakan kekayaan atau menjaga kekayaan saya. Tetapi cara untuk mendapatkan kekayaan adalah berbisnis, yaitu bisnis saya yang lain. Ya, bekerja dong. Itu juga disarankan ke dia dan kepada siapapun. Ya, bekerja. Jadi private community itu kita buat karena alasan itu. Yang datang di sini bilang jualan kelas, yang datang di sini bilang apalah, itulah, inilah. Saya hanya memberikan jawaban simpel kepada kalian. Cukup tidak usah ikut. Yap. Unsubscribe. Silakan. Anda tidak perlu menjadi hero yang bahkan ada bilang tuh, saya harus membantai youtuber seperti kalian. Nah, sebenarnya harus dibantai bukan kami gitu. Iya. Bukan juga Anda. Tetapi sifat yang tidak mau belajar dari masyarakat Indonesia. Yap. Tidak mau belajar, era Indonesia itu paling minim mau belajar. Karena kita awal kita membuat community juga kan untuk meningkatkan ya kualitas. Nah, bagaimana cara mau meningkatkan itu kalau tidak ada mentor? Dia kan meminta untuk saya mau bantai semua YouTuber. Oke. Gimana dong? Jadi intinya saya masih intinya begini. Apapun tujuannya yang dia lakukan, siapapun yang datang ke kita dengan komen hates, dengan komen menunjukkan bahwa dia hebat, saya percaya dengan lubuk hati yang paling dalam mereka adalah orang-orang hebat. Yep. Orang hebat, orang jago, punya pengalaman di trading. Nah, saya nggak tahu ada yang 1-2 tahun, berapa lama gitu ya. Saya nggak tahu ya berapa lama mereka, tapi yang pasti mereka punya etiket baik. Gitu. Siapapun yang datang ke sini. Tetapi mungkin yang missing dari mereka adalah cara mereka untuk menyikapi bahwa Indonesia ini akan kemana gitu. Yeah. Dan saya nggak punya masalah, sekali lagi nggak punya masalah dengan kalian. Tapi sesimpel kalian ya cari aja yang lain gitu. Nah, tapi kalau tetap konsisten, berarti kalian mempraktekkan hal tadi. Setia dalam hal kecil, konsisten gitu. Nggak apa-apa. Nah, di private community kita juga bukan cuma dari itu ya. Saya bahas tentang private community karena akhir-akhir ini kita udah berapa yang aktif dan akan ditutup tanggal 30. Tanggal 30 ya. Private community itu yang ngajar saya dan beberapa mentor yang lain, mentor tamu. Seperti yang kemarin-kemarin pernah lihat ya, ada yang member kontrarian, yang gitu-gitu. Mereka mentor tamu untuk men-sharingkan. Dia tidak mengajar, dia adalah student yang juga anggota yang mempelajari di dalamnya. Jadi jangan sampai salah-salah kaprah gitu. Sampai ada yang kasihan hina dia gitu. Wah, sok-sok ngajar, ngomongnya aja masih belepotan. Kasihan literasi kalian ya, literasinya. Llevas más de 15 días, junto a tu esposa, tus hijos, tu mamá. Dia belepotan tapi literasinya lebih bagus daripada Anda. Karena dia tidak pernah mengklaim diri akan mengajar. Iya. Sejak kapan dia bilang mau mengajar ya? Kalau dia belepotan ya wajar, semuanya juga belajar. Apa salahnya dengan itu? Dia kan berarti dia itu sifatnya instan. Lahir, langsung jago ngomong.
Gitu. Ya udahlah, gitu ya. Kan cuma jago bicara, Anda nggak perlu cari dia. Anda bisa melihat Anies Baswedan jago bicara gitu ya. Tetapi bukan berarti dia jago trading. Ya, gitu ya. Jadi intinya adalah bukan soal jago bicara, tapi yang sudah dijelaskan di konten sebelumnya. Nah ini kita bahas apa nih? Udah panjang lebar tapi nggak ada inti apa ya? Ini nih, Apa? Ini pertanyaan. Seperti yang sering, bahkan ada satu playlist kita namanya The Less You Know Better You Trade. Oh oke. Salah satu playlist kita. Oke. Semakin kita tahu sedikit, semakin kita lebih bagus bertrading ya. Oke, setuju. Nah tapi kan di sisi lain Bung sering mengajarin kita bilang harus belajar. Oke. Ada nih. Oke. Kan video sebelumnya ada mentor dari luar. Ada tamu nih, ada orang-orang. Oke. Nah, 3 orang itu ya. Iya. Tapi Intinya ajak juga orang belajar gitu. iya. Bahkan statement saya barusan bilang, ayo dong belajar. Gitu. Jadi bingung nih. Oke. Bagus. Ini konten yang menarik nih. Jadi di sisi lain saya menekankan bahwa the less you know, better you trade. Yep. Semakin sedikit Anda tahu, semakin bagus Anda trading. Iya. Tapi di sisi lain saya mengkampanyekan ayo dong belajar ya. Kayak gitu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya apa? Intinya apa gitu ya? Yep. Pertanyaannya. Oke, jadi begini. Segala sesuatu baik saya, siapapun, termasuk Bapak Kripto Indonesia ya ibaratnya dibilang Bapak Kripto ya. King. Si Timothy ya ini buatnya. Apapun yang dibilang, pelajari substansinya. Contoh, dia bilang, contoh lah kalau saya nggak usah saya, dia aja. Dia pernah bilang, sekolah itu scam, sekolah itu gini. Di sisi lain Timothy yang sama bikin sekolah. Iya kan? Gimana tuh menyikapinya? Oke? Bagaimana? Berarti substansinya adalah yang dia kritisi adalah sistem pendidikan. Iya, betul. Bukan bersekolahnya. Iya kan? Iya. Bukan sekolahnya. Jadi jangan sampai juga ada anak-anak sekolah yang menonton video dia. Wah betul kan kata Timothy. Saya nggak usah sekolah. Mendingan trading. Kaya raya. Bukan begitu ya. Substansinya adalah sistemnya yang salah. Nah sama seperti saya. Kalau ada pertanyaan tadi. Bung berarti mana yang benar nih? Apa namanya? Tadi bilang belajar. Iya. Tapi di sisi lain. Kalau sedikit tahu semakin bagus kita trading. Sistem tradingnya. Sistem tradingnya kita bikin minimalis. The less you know, better you trade. Tapi untuk belajar tentang tradingnya, belajar tentang projectnya, belajar tentang segala hal, literasi tentang trading itu banyak banget. Tidak ada batasan. Apalagi belajar tentang pengalaman orang, tidak ada batasan. Timothy pun belajar dari orang lain. Saya pun belajar dari orang lain. Oke, tidak ada batasan. Tetapi pada saat Anda masuk, itu literasi strateginya minim aja. Makanya saya bilang saya nggak pernah pakai indikator. Tidak udah garis, udah masuk ini segala macam, kalian akan loss. Oke, jadi paham ya perbedaannya. Oke. Contoh simpel. Kita langsung contoh simpel saja ya kalau gitu ya. Contoh simpel nih. Nah, contoh nih. Chart yang lebih agak bervariatif. Render. Ya, kita contoh ya. The less you know, better you trade ini. Iya. Ada orang A misalnya dengan segala pengetahuan. Padahal konten ini sudah pernah dibuat ya. Sang trader sejati. Asik. Dia mengambil strategi ya. Katanya, ini kan kalau ini terjadi resistance become support. Berarti akan naik. Siap. Trader sejati nih seperti ini. Oke. Dia siap akan mengambil strategi seperti itu. Sang trader sejati. Ada trader kedua, trader sejati, trader biasa. Hanya trader biasa ya. Trader biasanya pakai resistance become support saja. Hanya ini resistance, apabila entry di sini sudah. Oke, cukup. Ya, cuma itu yang dia tahu ya. Ada trader sejati, tahu segala macam cara nih. Segala macam cara dia tahu dia. Tadi, apabila terjadi resistance dan terjadi support, maka akan naik. Tetapi berdasarkan indikator, kalau misalnya dia naik, itu kita akan sell. Kalau bisa banyak banget. Nah, mengakibatkan ada skema. Contoh. Ada 2 skema. Jadi dua tipe trader dengan skema yang sama nih, chart yang sama. Skema 1. Ternyata harga dari sini turun. Koreksi sebentar, dia naik, kan profit nih. Iya kan? Trader 1 sudah bobok sedap nih. Sudah profit kan? Dia sudah bobok sedap, sudah oke, sudah profit, sudah tenang. Trader kedua
kayaknya kalau dengan melihat pertumbuhan ini kita akan ambil posisi sell di area ini. Ya, ini kan, ini area resistance, berarti ini ada support nih. Wah, ini resistance, kita akan sell lagi. Dia sudah profit di sini, tapi diambil posisi lagi sell di sini. Trader yang main futures ya ibaratnya. Dia sell. Pas saat dia sell, harga lebih naik nih. Floating loss. Wah, kayaknya sudah floating loss. Kalau melihat dari ini, ada lagi ini daerah support, dan ini resistance, kita tambah lagi buy. Saat buy, harganya turun. Wah, bener nih. Sekarang berarti turun, berarti kita akan posisi sell. Nah, berarti ada dua ending nih ceritanya. Trader yang simple, udah tenang-tenang profit. Trader sejati, banyak sekali yang dia tahu. Posisi sekarang sell, dia ambil posisi sell di sini. Sementara dengan pola trader satu, ini posisi sell nih sekarang. Iya. Pola trader satu, mereka itu menunggu untuk momentum dia buy lagi kan. Misalkan resistance become support. Dia belum bikin apa-apa. Trader yang satu yang simple, dia tunggu dulu jebrek, ya kan? Iya. Ini kan resistance nih. Berarti dia akan tunggu di sini dong untuk buy. Trader satu ini sell. Nah, apabila harga naik, kacau langsung pasti. Rusak itu psikologi. Kalau dia turun, ya tuh profit. Tapi kalau dia naik, kalau dia turun ada posisi-posisi sebelumnya, ini akhirnya ujungnya grafiknya udah cakar-cakar, udah segala macam. Ini terlihat. Sudah pernah lihat orang trading yang gambarnya sudah sekian macam. Di bawah sudah ada oskilator, sudah ada stokastik, sudah segala macam ada ya. Ini RSI semua cakar-cakar. Ketemulah mereka berdua, kedua trader ini. Yang satu bisa membuat uang dari 1 juta bisa jadi 1.500.000 misalnya. Yang satu tetap 1.500.000 tapi sudah kacau balau. Belum lagi resiko-resiko psikologinya yang rusak karena dengar ini baru analisa sendiri. Iya. Analisa sendiri dia pakai pola A kurang berhasil ganti pola B atau pola A tambah B. Pola A tambah B kurang berhasil tambah C. Pola A tambah B tambah C. Lebih banyak. Belum lagi dengan mendengarkan orang. Ketemu A bilang ini, ketemu B bilang itu, YouTuber A bilang ini, YouTuber B bilang itu. Jadi artinya kebanjiran informasi. Makanya pentingnya the less you know, better you trade. Kalau kalian pergi ke YouTube yang lain hanya konteks untuk mempelajari literasi, cari tahu fundamental, cara bacanya gimana, bagus. Tetapi apabila untuk teknikal, masuk ke technical analysis, saya garis bawahi ya, technical analysis pentingnya the less you know, better you trade. Berarti lebih bagus kalau misalnya masalah teknikal itu mengikuti hanya satu YouTuber saja dong. Karena setiap orang pasti mempunyai sistem yang berbeda ya. Saya setuju dengan statement barusan. Sangat setuju dengan statement barusan. Teknikal itu ikut aja. Jadi begini, fondasi itu berbicara seberapa fundamental analisis. Fondasi berbicara seberapa dalam, semakin kuat. Bangunan semakin dalam, semakin kuat. Berarti kalau bangun ke atas akan semakin tinggi, semakin kuat kan? Iya. Betul nggak sih? Siap, betul. Gitu. Tapi kalau di atas lu tinggi banget, tapi di bawahnya dangkal, malah jarang digali yang di bawahnya. Beresiko roboh nggak? Beresiko. Roboh. Iya. Begitu. Jadi yang pentingnya di dalam tuh diperbanyak. Boleh nggak saya ikuti tadi 2 YouTuber atau berapa YouTuber sekali? Boleh banget. Tetapi dalamnya itu semakin kuat. Iya. Jangan kalian dengar A, ikut, dengar B, ikut, dengar C, ikut, semuanya diikutin. Gitu. Nah, fundamental. Nah, salah satu elemen fundamental adalah hal-hal yang berbau psikologi. Di konten sebelumnya dijelaskan. Dan paling banyak orang skip. Bahkan di konten sebelumnya kalau saya melihat deh, Bo. Misalnya nih, dia ikut kita nih, ikut kita. Oh, cara Bung Jili gak works. Ya. Padahal baru 1 bulan coba. Oh, misalnya ya. Oke, betul. Oke. Dia pindah lagi. Ada astronasi, kayak siapa itu ya. Pindah lagi. Oh, di tim nggak cocok. Iya. Pindah lagi. Iya. Sehingga kalau di konten sebelumnya kan sebuah rasa yang tiba-tiba hilang gitu. Iya. Dia cari apa baru, praktek baru. Ketemu rasa baru lagi. Putar terus hidupnya begitu bertahun-tahun. Sampai rusak. Loss, langsung tarik kesimpulan. Ini judi. Ya. Oke. Ini judi. Scam. Scam. Ya, begitu. Padahal bodohnya sendiri seperti itu. Jadi ini hal simple tapi penting. Penting banget bahkan. Sangat penting. Nah, tapi orang banyak skip. Nah,
Terus yang paling inti dari kebanjiran informasi ini adalah ini. Dia udah banjir informasi nih. Iya. Kebanjiran informasi, bahkan kebanjiran apa yang akan dia pilih. Ya, kebanjiran apa yang dia mau pilih. Misalnya dia mau pilih project A, project B, project C, ya kan? Yep. Oh, entry di Manta. Oh, kurang bagus nih. Pindah ke Bitcoin, pindah ke Ethereum, pindah ke ini. Ada ribuan loh. Semuanya all in. Waduh. All in Manta, loss. Pindah lagi, all in Raider, loss. Gitu-gitu mulu ya. Makanya kalau masih itu aja belum bisa fix ya. Orang yang banyak masuk juga di komentar ini menutup statement nih untuk video kali ini. Orang yang masuk di konten kita, saya percaya dia juga punya banyak varian koin. Pernah ingat ada orang yang WA ke saya, Bang, koleksi koinnya apa? Koleksi. Kok koleksi? Oke, tidak ada. Saya nggak mau koleksi. Yang koleksi itu adalah hal yang hobi. Motor, action figure itu koleksi. Action figure kan seperti era Iya, kita ini. koleksi gitu ya. Apa namanya, kalau koin yang dikoleksi diperdagangkan selesai. Nah, hal seperti itu karena FOMO. Nah, hal seperti itu pentingnya berada dalam sebuah komunitas yang diarahin. Kalau nggak mau diarahin, saya bisa independen, ya wes silakan ya. Tapi jangan larang atau jangan hasut, jangan rusak orang-orang yang mau diarahkan. Kalau Anda mau masuk jurang, ya masuk jurang aja sendiri. Tapi anehnya di logika berpikir mereka, tidak, yang saya tekuni ini bukan jurang, kalian yang ke jurang, saya harus tolong kalian. Nah, itu hak-haknya kalian ya. Gitu. Dan hak juga orang yang mau percaya, silakan. Saya udah nggak mau pusing dengan orang nggak percaya, karena Timothy aja sudah sehebat itu. Banyak nggak percaya kok. Saya bahkan bandingkan dengan orang-orang yang luar biasa di dunia ini. Nabi-nabi besar, orang-orang besar yang ada di dunia ini, yang pernah ada di dunia ini. Banyak juga yang nggak percaya. Jadi tidak ada satu indikator pasti untuk membuat orang percaya, tidak ada. Iya. Tidak ada. Ya, gitu. Cukup yang percaya mengikuti, yang tidak skip. Ya udah, sesimpel itu kehidupan. Unsubscribe, blog channel kita udah selesai. Bahkan lebih penting lagi ya silakan lapor di polisi, silakan. Apa yang kalian mau bikinnya silakan gitu. Gak usah udahlah. Udah. Oke. Sekian untuk konten kali ini. See you on the next video. Bye bye.